Oke, nongkrong lagi di Wildan Mamut di kok Cetal sih? Channel Tata Politik. Gue grogi karena ada Bapak. Halo, ini Mantan korban COVID. tapi ini nongkrong paling aman kan? Aman ya, ini udah dicek semua dan kita udah ada sedikit jarak. Jadi kita lagi nongkrong di Amanat Institute nih. Selamat datang di Amanat Institute. Amanat Institute ini nanti kita ceritain biar nggak promosi banget. Tapi gerak di bidang apa sih Bang Gil? Amanat Institute ini think tank. Jadi think tank. Think tank. Ngeri. Kita ngumpulin anak-anak muda yang suka politik, suka meneliti, suka ya bergaul dengan diskurs, dengan wacana. Karena kan itu selama ini jarang yang nampung gitu ya. Jarang yang ada ruang serius untuk ngerjain itu. Nah, kita di sini bikin satu ruang mereka yang pengen mikirin politik dan bangsa ini secara lebih serius, kita kasih kesempatan buat riset, buat kajian dan lain sebagainya. Ada hubungannya dengan PAN? Gue baru pengen nanya. Ada berhubungan dengan amanat yang lain? Amanat yang lain. Kita tunggu saja pengumuman resmi dari PAN. Gitu. Gue dengar kan lo kena COVID tuh Bang. Gue lihat di IG lo, gue mantau lah cerita-cerita lo di setiap foto yang lo sakit tuh bisa-bisa kena COVID tuh gimana tuh? Ya karena terlalu banyak bergaul sama orang. Ngobrol kemana-mana gitu, jadinya kena COVID. Maklum politisi kan banyak konsolidasi. Kerjanya pasti konsolidasi lu kan? Iya, jadi ini kita buka apa enggak nih? Buka aja, pengap ya. Pengap ya. Aman lah. Sampai akhirnya kena COVID dan lo bikin buku ini ya, Saya Akan Sembuh. Saya Akan Sembuh. Ini buku gratis. Ini orang kurang ajar banget. Udah sakit masih produktif. Ini gimana ini? Total udah berapa buku sih lu berarti? Gue 27 buku. Sama ini terakhir? Sama ini. 28 namanya. 28 nama ini? Ini nggak niat bikin buku. Jadi pas kan bosen banget ya isolasi mandiri itu. Kita udah semua baca udah, nonton udah, main game udah, ngapain lagi ya? Jadi caleg. Masa harus nyalek juga gitu ya. Terus daripada bete nulis lah. Nulis di HP doang, diupload ke Instagram, ke Facebook. Ternyata banyak orang yang pengen tahu kena COVID tuh gimana sih rasanya, apa aja efeknya. Nah, dari situ gue mulai setelah 3-4 tulisan kayaknya seru nih kalau nanti udah bisa 20 apa 25 tulisan jadi buku. Ya akhirnya selama sakit nulis ya, dalam waktu sebulan lo 1 buku. Dalam waktu malu kamu anak-anak pemalas. Saya malu, skripsi saya 2,5 tahun. Saya kuliahnya 6 tahun. Tapi apa sih maksud gua refleksi yang lo dapet lah sama sebulan ini gitu? Satu, gue merasa bahwa banyak orang nggak banyak tahu gitu ya tentang COVID itu ketika udah sampai di kita tuh gimana sih? Iya, betul. Kan kita lihat berita COVID itu di TV, di internet ya, di sosial media dan lain sebagainya, dan itu angka gitu. Hari ini sekian positif, hari ini yang sembuh sekian, yang meninggal sekian, tapi itu angka semua. Betul. Nah, angka itu ya bagi yang bisa baca meaningful. Misalnya kita yang punya latar belakang akademik yang tinggi gitu ya, kuliah, ya kita bisa ngerti. Tapi kan di kenyataannya di bawah di lantai dasar piramida itu orang-orang yang nggak bisa baca data gitu sebenarnya. Atau mereka tahu datanya tapi data itu ngomong apa sih nggak benar-benar nyampe. Maka data harus dinarasikan, data harus dikasih nyawa gitu. Dan nyawanya buat orang pada umumnya adalah cerita. Nah, gue sebenarnya berusaha menceritakan apa sih sebetulnya kalau satu orang terkena COVID itu artinya apa? Artinya bahwa ternyata di situ ada elemen keluarga, ada elemen finansial, ada kehidupan yang berubah, ada ini yang berubah. Nah, ketika diceritain gitu masyarakat jadi lebih ternyata kita harus lebih jaga protokol kesehatan. Belum pernah kan? Belum pernah. Makanya saya sebenarnya deg-degan mau cara Mas. Tapi gue sepakat sih karena Stalin kan pernah ngomong kalau 1.000 orang mati tuh statistik, kalau 1 orang mati itu tragedi gitu ya. Jadi memang kita ngeliat COVID karena sering di TV angka-angka aja mungkin kita nggak tahu ya. Jadi statistik. Nggak ada rohnya gitu. Kalau lo gimana tuh Dan? Mungkin itu juga kali sama kayak yang lain. Emang harusnya orang-orang kayak gini yang kena COVID.
Biar bisa cerita. Kalau yang lain kita ngopi kagak ada ceritanya. Gak jadi buku. Jadi salah satu kehendak Tuhan gitu kan biar ya udah lu dikasih gitu. Iya. Kita enggak. Tapi kalau kondisinya lu kemarin isolasi mandiri? Atau Awalnya gue di- isolasi mandiri. Awalnya nggak enak badan gitu ya. Jadi ya emang bandel sih ya. Tapi bukan mengabaikan protokol kesehatan karena iya gue merasa bahwa ketat banget pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya sebagai orang yang ngerti, yang tahu ya kita mematuhi itu ya. Betul. Ya cuman dilemanya emang nggak bisa hanya di rumah terus karena ya ada kerjaan, ada karyawan dan lain sebagainya. Kehidupan harus terus berjalan. Betul. Gitu. Iya. Kalau nggak berhenti gitu. Nah di tengah-tengah aktivitas itu mobilitas tinggi, mungkin karena capek gitu. Jadi yang harus dihindari sama teman-teman tuh kita harus punya imun sistemnya tuh harus selalu prima gitu. Jangan begadang terus nih. Iya, moga-moga berkadang. Moga-moga begadang terus nih. Iya. Jadi katanya kalau begadang imun sistemnya melemah. Oke. Nah itulah jadi virus itu kayak nungguin gitu. Badan kita ada penjaga gawangnya. Kalau penjaga gawangnya ini ngantuk, nah, langsung dia tendang gol gitu dan itu Kena. Gue kena pada saat capek mungkin waktu itu begadang, badan mulai nggak enak. 2 hari kemudian ngerasa bahwa kayaknya harus ke rumah sakit deh gue. Ke rumah sakit dites, hasil rapid itu negatif. Oke, rapid. Rapidnya aja. Apakah Anda meragukan rapid? Oke, itu Karena rapid apa antigen ya? apa? Rapid Rapid biasa. biasa, oke. Dulu immunoassay ya. Jadi karena mau dapet kepastian, kan di rumah ada keluarga, ada anak-anak. Gue pulang nih kondisinya gimana ya? Karena setelah dicek ya ada flu, ada batuk, oke. ya ada gejala lah gitu. Terus rapid, ternyata di rapid negatif. Cuman kan kita tahu rapid ini nggak Akurat 100% lah ya. Ya gitu kan gold standarnya PCR. PCR, Gue bilang ya PCR aja deh. PCR tuh baru karena itu malam baru keluar dan hari Sabtu baru keluar Senin. Ternyata memang Senin positif. Oke. Nah itulah di situ baru berpikir harus gimana ya. Awalnya mau isolasi tapi kan nggak gampang juga. Nah ini juga mungkin kenapa gue akhirnya nulis. Ketika kita tahu positif tuh apa yang harus dilakukan ya? Kan nggak banyak orang yang ready ya. Betul. Nah, jadi kita harus punya kesiapsiagaan COVID-19 gitu. SOP-nya gimana sih harusnya punyalah minimal buat pribadi. Tapi minimal kalau pertama kali kena ada yang bisa dilakukan, Bang. Update story. Ngasih tahu. Lu terakhir nongkrong sama gua 2 jam yang lalu. Langsung yang baca Bikin story panik orang-orang. Wah, kaget gitu kan. Kaget. Tapi keluarga nggak ada yang kena, Bang? Keluarga alhamdulillah nggak ada yang kena. Jadi di rumah itu yang tinggal 8 orang. Jadi gua, istri, anak 3, 5. Oke. Nah, ada adik tinggal di rumah juga, ada ponakan tinggal di rumah sama pembantu 2, supir 1, 10 orang. Jadi semua setelah positif di tes, di swab test, semua negatif kecuali 1. Si Bibi nih yang bantu di rumah. Mungkin karena dari baju. Karena gue dari luar gitu, mungkin pas ngambil baju waktu itu belum ada SOP disemprot dulu atau apa. Bibi kena, tapi OTG dan kemudian dirawat di rumah lawan COVID Tangsel. Ngerasa bersalah gak waktu itu? Merasa bersalah karena dia waktu itu ini kan akhir tahun ya. Iya. Kita udah ada rencana mau liburan, jadi ini nakal juga gitu waktu itu. Padahal nggak boleh kan liburan. Jadi liburan, tapi sih kita udah memikirkan juga gimana yang safe gitu ya. Kita tadinya mau di rumah nenek aja di Bandung, terus kumpul-kumpul lah sama keluarga anak-anak. Nah, Bibi juga udah izin dia mau pulang gitu ya, karena udah setahun nggak pulang, dia mau pulang. Akhirnya nggak bisa pulang ke rumah lawan COVID gitu. Jadi merasa bersalah gitu, cuman ya hikmahnya besar, hikmahnya banyak. Tapi gue belum baca buku ini, cuma dari nadanya aja tuh kan saya akan sembuh gitu. Sebenarnya ada optimisme apa sih yang lu dapat satu optimisme juga nggak sih, Bang? Iya. Ketika akhirnya mengalami ini dan apa gitu yang optimisme apa yang lu dapetin gitu. Sebenarnya waktu gue ini kan judul ini diambil dari salah satu artikel ini kan sebenarnya jurnal ya, kumpulan jurnal. Gue nulis jurnal day by day. Nah, salah satunya gue menulis saya akan sembuh. Nah, ketika nulis itu sebenarnya pas lagi sakit
pas lagi COVID itu kan kita bener-bener pindah dari orang yang tadinya punya kegiatan, Iya. punya kesibukan. Bagi orang gitu ya. sibuk lo lah ya, tiba-tiba nggak ngapain gitu. I can Kita nggak imagine sih. ngapa-ngapain. Dan yang diserang itu soal mental juga, Ya, kesiapan psikologis lah. Ternyata pas gue tulis itu banyak orang yang bilang, wah iya itu yang paling harus diantisipasi itu soal mental gitu, soal psikologis gitu. Jadi sebenarnya gue nulis ini untuk siapapun yang lagi berjuang melawan COVID atau keluarga. Pertama-tama paling enggak kita punya optimisme dulu bahwa ini bisa disembuhin kok, ini bisa sembuh. Ya. Karena ya di tengah berita-berita tentang kematian, tentang banyak hal juga, itu bikin drop juga gitu. Iya, kayak kemarin Narasi Room bikin liputan khusus soal ICU itu gue langsung ngeri banget gitu. Iya, Tapi itu lu- karena kan gue punya temen ya, ada temen yang usianya udah 50-an tahun lah. Mungkin dia punya trauma terhadap sakit tertentu dan trauma terhadap kehilangan orang. Iya. Jadi sekarang tuh justru dia kalau dengar cerita tentang COVID itu takutnya ini ya bikin takut dan itu bikin dia mual-mual, bikin dia muntah. Jadi sebenarnya di luar sana ada teman-teman kita juga yang mungkin ketika dikasih narasi ketakutan itu efeknya sebenarnya luar biasa. Cuman ya emang nggak punya pilihan lain. Mungkin juga ada orang yang kalau nggak ditakutin tuh nggak Malah jadi nggak jaga protokol gitu. kes. Iya. Benar. Ini soal approach komunikasinya aja gitu. Iya. Kan komunikasi itu katanya ada dua cara, resonansi dan disonansi. Apa tuh? Ini menarik. Nah, jadi Buat intermezzo dikit. yang Yang gue pakai di lakukan sini, adalah resonansi. Oke. Jadi ngambil sisi di mana kita mempersuasi orang, terus kita bilang ke orang itu, membawa orang itu ke dalam ruang berpikir dan ruang merasa yang kita pengen sama. Oh, iya. Misalnya kalau gue nyuruh ke anak belajar yang rajin, biar hidupnya enak dan lain sebagainya, dia bisa membayangkan. Itu resonansi. Kita bawa ke situasi yang situasi yang kita bisa bayangkan bersama, rasa enak yang sama dan seterusnya. Atau disonansi sebaliknya, yang kita dekonstruksi itu imajinasi tentang itu. Lu kalau nggak belajar miskin lu nanti. Iya, Kalau iya, nggak belajar mau jadi apa? Itu kan dua-duanya bisa bikin anak belajar gitu. Iya, iya. Nah, berarti cara komunikasi, nggak tahu sih ini jadi teori komunikasi kan. Kebanyakan dari buku lu kan novel ya sebenarnya. Iya, novel. Nah, lu lebih memakai cara apa sih Gue sebenarnya? resonansi. Resonansi. Sebenarnya. Bahkan dibanding desonansi. Bahkan dalam ya bisnis yang gue lakukan, pergerakan yang gue lakukan, gue sebenarnya memilih jalur itu. Resonansi ini utopis gitu ya dan lambat, tapi sebenarnya jauh lebih menggerakkan gitu dalam jangka waktu yang panjang. Kita influence orang, kita bawa orang ke dalam hope gitu ya. Lebih menggerakkan ke secara mengancam. positif ketimbang mengancam. Ya Pilpres kemarin kan kita juga diliatin dua sisi pendekatan yang berbeda ya. Walaupun- Indonesia maju atau Indonesia hancur. Itu ada disonansi sama resonansi. Iya, maksudnya antara ketakutan dan harapan. Walaupun kadang-kadang yang terkait harapan nih mirip-mirip kayak motivator juga. Tapi theoretically dua-duanya bisa dipakai. Bisa dipakai, ya. Tinggal mana yang paling pas waktunya. Oh, oke. Pas waktunya. Obama kan yes we can, itu Iya. resonansi banget. Iya, benar. Trump ini make America America great again. again. Berarti lagi hancur. lagi hancur, hancur, betul. ya. Lagi disonansi karena kayak Ya, dia kayak kayak gitu. Tadi gue mau masuk lagi ke soal masalah COVID nih, Bang. COVID. Jadi menurut lu tuh pemerintah sekarang itu sebaiknya gimana sih untuk urusan COVID ini? Terutama yang buat Lu mau COVID anak-anak. apa bridging ke politik nih? Mulai, karena ini total politik. Kalau tidak ada ke sana, Karena kita nggak ada tidak total politik, ada nggak ada. ini. Kita tidak total dalam Tidak politik. total politik ya. Jadi ya gue pikir kan anak muda ada beberapa yang sudah kena, ada yang belum juga gitu kan. Dan hari ini kan sebenarnya anak-anak muda gelisah gitu kan ngeliat. Sebenarnya kita harusnya ngapain sih gitu. Kita perlu Dan negara tuh harusnya gimana? Atau sebenarnya lu punya pandangan lain? Atau ya atau punya karena pandangan yang menurut eh, lo penting nih sebenarnya didengar sama anak muda. apakah politik elit global gitu? Ini Iya, konspirasi Amerika Cina. Gua nggak percaya. Kejauhan ya, Bang, Gua ya? nggak percaya teori konspirasi. Ah. Ini tapi bahwa respon terhadap pandemi, respon terhadap outbreak ini bisa menguntungkan salah satu pihak kan Oke. itu konsekuensi politik
ekonomi politik yang wajar gitu ya. Betul. Saya perusahaan farmasi jadi take benefit dari Iya. ini ya sepanjang hidup kita juga pasti begitu. Betul. Tapi konspirasi sih enggak. Konspirasi itu kan mengandaikan kerjasama dalam skala global yang saling yang bisa Persekongkolan jahat gitu ya. seolah bisa diatur semua kan enggak gitu. Iya, betul. Tapi bahwa dari sebuah situasi orang tuh merespon dan take responsibility itu kan kecenderungan dasar manusia juga gitu. Iya. Nah kalau gue sih pengennya gini, pemerintah tuh satu kecemasan gue sekarang, pemerintah ini sibuk di soal di hal-hal yang sifatnya administratif, di hal-hal yang sifatnya cuman menginformasikan aja, mengedukasinya itu nggak yang kadang nggak tepat sasaran. Kemudian juga mungkin penanganannya terasa nggak serius, tapi kita juga bisa pahami ada dilema ini mau menangani COVID atau mau membiarkan ekonomi hancur gitu ya karena satu dan lain hal. Cuman gua nggak mau terlalu jauh ke sana lah. Gua yakin pemerintah dengan orang-orang yang ada di dalamnya, eksekutif maupun legislatif semua bekerja sama untuk menyelamatkan kita dari pandemi ini dan meminimalisir dampaknya baik secara ekonomi, sosial, bahkan pariwisata dan lain sebagainya. Nah, tapi ada yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Nah, kita sebagai kelompok masyarakat sipil, kita harus membantu pemerintah. Misalnya kalau pemerintah di TV tiap hari ngomongnya data terus. Dulu kan ada jubir COVID gitu. Iya, betul. Terus mengumumkan tiap siang. Sekarang pemerintah melakukan ini, melakukan kayak zaman Orde Baru gitu. Kayak Harmoko ya. Gitu. Apalagi beberapa kepala daerah kalau kita lihat di Instagramnya mereka atau di sosial medianya mereka benar-benar melaporkan day by day. Hari ini begini, hari ini begitu. Sekian yang positif, sekian. Sebenarnya masyarakat tuh ya butuh nggak butuh gitu sama itu. Itu cukup dikerjakan sama Google aja udah beres. Iya, gitu. betul. Dan semua orang bisa nge-Google Semua lagi. orang Google, nggak perlu kepala daerah ngerjain itu. Kemudian ya effortnya di situ kan ada anggaran juga pasti di situ. Betul. Cuma buat ngomong gitu doang gitu ya. Tapi kita gue orang yang nggak mau protes soal itulah, tapi mengerjakan sisi lainnya itu memberikan naratif terhadap data itu. Biar lebih hidup. Karena kan tadi statistik itu ya kematian itu bisa dilihat sebagai statistik atau sebagai tragedi. Betul. 1000 bisa jadi tragedi juga sebenarnya, betul. atau bisa jadi statistik. Iya. Nah tugas kita adalah membuat itu menjadi sesuatu yang lebih human, yang dekat sama kita. Nah diantaranya diceritakan. Efeknya beda kok, pasti beda. Pasti beda ya. Nah gue memilih jalur itu. Gue juga mendorong teman-teman yang lain kan bagi tugas dong. Kan udah ada teman kayak kawal COVID yang fokus di data. Kita harus juga punya gerakan yang fokus di narasinya. Kita harus punya gerakan yang fokus di hal lain. Kalau kita kerjasama, nah kita bisa menggerakkan ini secara lebih baik. Nah karena gue penulis, bisa nulis, ya itulah yang gue ambil. Kalau lo artis sinetron, bikin berakting kesakitan, terus masuk sawah guling-guling gitu yang di Indosiar. Mediumnya TikTok gitu kan nanti. Gue mau tanya sih sebenarnya, karena kita ngomongin politik mau nggak mau, ini deh maksud gue pengen lihat visi lo gitu, karena ketika akhirnya ini ada pandemi. Dan kemarin kita sempat pilkada, ada pertarungan politik juga di mana bahkan di Amerika sempat ada pemilihan presiden juga. Menurut lo apa ya pandemi ini merubah cara berpolitik kita nggak sih akhirnya? Ya, merubah. Nah nantinya setelah pandemi ini usai akan berubah ke arah mana gitu menurut lo? Kalau gue berharap jadi lebih luas cara orang memandang politik ya. Kita lagi ya gue di Amanat Institute, kemudian apa yang lagi kita kerjakan sekarang itu kan kita mau bikin politik ini nggak jadi event doang gitu. Politik itu bukan event gitu. Politik itu sesuatu yang lebih kompleks dari itu. Ada everyday politics itu soal exercise of power, soal relasi, soal berbagai macam hal. Satu harapan gue adalah dari pandemi ini mudah-mudahan kita bisa ngelihat bahwa politik ini bukan cuma soal misalnya gini tarik menarik kepentingan antara kita ngeduluin pilkada atau ngeduluin kesehatan masyarakat. Di situ kan ada pertarungan ada pertarungan bukan hanya pertarungan narasi, pertarungan wacana, tapi juga tarik menarik kepentingan, kemudian di mana itu diolah dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan
apa yang kita lihat kemarin tuh banyak orang ngelihat lebih jauh. Kan ini nggak lagi pemilu, nggak lagi pilkada gitu, nggak lagi pilpres gitu ya, tapi ada sesuatu yang ada event pilkadanya, tapi ada sesuatu yang lain. Oke. Jadi ini expand. Tapi gue mau ada tambahan nih sebelum kita tutup ke acara. Gue ngeliat lo tuh orang yang memandang optimis politik. Iya. Apa yang mendasari lo? Why? Kenapa lo akhirnya Baru gue mau nanya itu. Karena visinya dia tuh optimisme? optimisme. Berarti pasti lo optimis gitu kan. Di tengah anak-anak muda yang cenderung Apatis gitu. apatis terkait Atau, dan bahkan pesimistik gitu. terhadap kondisi politik kita hari ini gitu kan. Karena sama aja sebenarnya. Kita tuh bisa mengubah dunia ini dengan menganggap dunia ini akan hancur, atau kita bisa mengubah dunia ini dengan pikiran bahwa kita harus bikin dunia ini baik gitu. Oke. Jadi gue dari pesantren ya, ada satu hadis dari Nabi Muhammad tuh, kalaupun besok hari kiamat tanamlah sebiji kurma. Itu ngasih pesan apokaliptik yang bisa dua-duanya kita pakai gitu ya. Nah tapi kan dengan menanam satu biji kurma itu kita nggak lagi memikirkan kiamatnya gitu, tapi kita memikirkan satu optimisme gitu, bahwa tetap harus ada kebaikan yang harus dilakukan. Nah sama kita memandang politik juga begitu. Kita bisa bilang bahwa jadi politisi itu nantinya korupsi, bisa. Atau jadi politisi itu bisa benerin bangsa ini. Dua-duanya tuh bisa terjadi gitu. Ya kita tinggal milih aja gitu. Gila bijak lo ya. Menurut gua. Kayak Pak Kiai. Terpesona gue Makanya gua pakai ini. Ide-idenya dari Bang Fat gitu ya. Dan gue yakin semoga ada selanjutnya kita bisa ngobrol lagi. Kesimpulan ya berarti? Ya. Nggak ada pertanyaan pamungkas dulu? Enggak, soal korban COVID. Tapi gue mau Kalau mau pertanyaan pamungkas ya udah. silakan. Kalau mau pertanyaan pamungkas silakan. Kan walaupun sekarang lo lagi, gue mau bilang gagal gak enak. Oh, Tidak berada arah Anda. Saya tahu arah Anda. Tidak berada di luar kekuasaan lah gitu misalnya. Gagal jadi calon. Saya gak enak. Berada, mungkin bahasa diplomatisnya berada di luar. Gagal aja. Berada di luar Gagal. kekuasaan. Lu nggak usah pakai di harus ada gagal. Kan Nah. setiap gagalan ada pelajaran, bro. Ini harus kita petik. Iya, gimana kalau misalnya besok ternyata gitu kan. Gue merasa nggak berada di luar kekuasaan. Oh, iya sih. Iya juga sih. Ya masa di luar pemerintahan. Bro, lah. kita yang Pemerintah. Nggak, Kita ya, ini di luar juga pemerintahan. kemarin. Coba ya. Kalau ngelihat track gue sebenarnya kemarin, ya gue pendukung pemerintahan sekarang, pendukung Ya, presiden betul, yang ya. terpilih. Tapi sekarang berada di ruang yang berbeda. Ya gue juga mau nunjukin sama anak-anak muda, politik tuh nggak linear kayak gitu. Oh, gitu. benar. Nggak, kan banyak juga, jangan-jangan di luar sana masih banyak anak muda yang berpikir mau mendukung seseorang biar dapat reward politik. Betul. Tapi dia nggak memikirkan politik yang sifatnya jauh lebih jangka panjang, sistematis dan seterusnya. Gue sebenarnya sedang mengeksersis diri gue sendiri dan juga ngajakin teman-teman bahwa cara ngerjain politik tuh nggak gitu. Yeah. Nggak berarti misalnya ketika gue mendukung pemerintahan yang sekarang menang, maka gue juga setelah pemerintahannya menang harus menjadi buzzer seterusnya. Gitu ya. Abu Janda. Gak gitu. Politik tuh nggak gitu. Apalagi kita anak-anak muda punya hope gitu, punya sesuatu yang idealisme yang pengen kita kerjain. Nah inilah yang lagi gue kerjakan sekarang. Nah, jadi gue nggak merasa gagal. Justru itu, gue lebih parah tiba-tiba besok ada telepon nih dari Pak D. Nggak Kayak gitu misalnya, aduh kayaknya kemarin performa Fatih bagus nih. bukan performa Pak Fajrul di Mata Najwa agak kurang nih, kayaknya harus saya ganti. Kan lo nonton gak sih Mata Najwa dengan Pak Fajrul sangat menggebu-gebu dan tabrak terus gitu. Kayaknya butuh agak yang lebih Jubir yang naratif, lebih asik gitu. butuh yang lebih mengayomi gitu kan. Ya, Karena buku lu udah asik. banyak, mungkin Seandainya lo jadi jubir seandainya lah jadi ini ya jubir sebenarnya. presiden lah. Jubir Apa yang lo pemerintah lakukan saat sekarang, ini, Bang, apa di yang lo lakukan COVID terhadap COVID ini? Iya, jubir itu emang harus membantu menarasikan ulang, mengkomunikasikan ulang dengan pikiran dan cara penangkapan yang lebih relevan dengan yang dibutuhkan publik. Oke. Kan itulah fungsinya ada jubir gitu ya. Kalau misalnya malah jubirnya dikoreksi berarti ada yang salah gitu. Nah, jubirnya mengatakan sesuatu yang sebenarnya kayak gua nggak ngomong gitu kayaknya. Iya, gitu. Ya satu itu, tapi gua nggak itu ya. Iya. Sebenarnya intinya adalah kita harus ngajak sama anak-anak muda, teman-teman kita yang lagi
juga berpolitik gitu ya. Jangan politik itu sesuatu, politik itu perjuangan gitu. Politik itu struggle for power gitu, dan struggle itu ada perjuangan mengeksersis relasi politiknya, mengeksersis powernya gitu, mengeksersis semuanya. Tapi yang kita pegang adalah value-nya, yang kita pegang adalah kita digerakkan oleh virtu, kita pegang value. Misalnya kita pengen Indonesia ini lebih baik, ya kita memegang prinsip bahwa kita harus bikin Indonesia ini lebih baik. Kalau caranya harus kita kritik, kita kritik. Kalau caranya harus kita dukung, kita dukung. Pada saat Pilpres kemarin kan kita harus menentukan dukungan. Kita juga jangan diam menentukan dukungan. Setelah kita kalkulasi, oke, ini yang harus kita lakukan. Tapi juga bukan berarti politik tuh nggak disimplifikasi dengan posisi juga, dengan kekuasaan juga. Mendukung maka harus begitu, maka harus begitu. Nah, kalau itu tidak menambah value perjuangan kita, gue sih nggak ngambil itu. Tapi kalau itu menambah dan memang ada panggilan sejarah gitu, panggilan peradaban harus ikut memperbaiki, kita harus juga turun gitu. Jadi ya ini juga ajakan buat teman-teman juga gitu. Gue percaya ini ajakan ke politik apa ajakan ke Amanat Institute? Amanat Institute ini vehicle gitu. Kita kan mau ke Bandung ya jalan kaki bisa gitu, atau mau naik travel bisa. Bawa Mercy sendiri bisa, pilihan aja. Kalau naik barang Amanat itu kayak naik Pajero ke Bandung lah ya. Oke, kesimpulan Dan. Simpulannya, gue sebenarnya ini sih gak sedikit merasa bahwa termotivasi. Termotivasi. Bahwa akhirnya ya kadang-kadang gue emang agak nggak suka dengan jalur resonansi yang lo bilang tadi, karena akhirnya akan banyak orang yang merasa bahwa ya it's just sugar coating, nice omongan-omongan yang itu, tapi sebenarnya kalau itu diresonansi terus, karena kalau disonansi kan dia efeknya lebih langsung gitu, orang lebih takut dan dia lebih efeknya tuh rata-rata lebih, kalau anak lo dimarahin kan dia langsung tuh efeknya, tapi jangka panjang akan jelek gitu. Kalau diresonansi mungkin jangka panjangnya yang akan lebih baik dibanding ya mungkin awal-awal nggak nurut tapi lama-lama akan nurut gitu. Dari situ sih gue ngelihat bahwa ya mungkin ada benernya juga bahwa jalur ini dan kesabaran harus masuk juga, apalagi di masa pandemi ini sih. Itu sih gue kalau gue ya ini sebelum disimpulkan sama Wildan gitu ya. Kita harus bagi tugas. Gue nggak mengatakan bahwa resonansi itu cara yang terbaik, enggak. Kita juga butuh dong. Mendidik anak juga kan kadang-kadang harus di-encourage, kadang-kadang harus ditegur, dimarahin gitu, dihukum gitu ya. Cuman kita ini di Indonesia kekurangan ruang komunikasi politik yang memberikan harapan gitu. Bukan nggak ada, tapi kurang aja. Kebanyakan hoaxnya, kebanyakan tweet war-nya, kebanyakan desonansinya. Nah, gue mengambil jalur ini yang mau gue lakukan gitu. Karena kan misalnya kalau kita punya mobil kesayangan nih, terus kita datang ke bengkel, kalau orang bengkelnya bilang, Pak udah nggak ada harapan nih, nggak bisa dibenerin lagi, kita juga sedih, orang nih mobil kesayangan kita. Mendingan kan kita datang ke bengkel, terus si tukang bengkelnya bilang, saya usahakan Pak, meskipun ya ini kayaknya hancur banget nih, nggak bisa dibenerin gitu. Jadi paling enggak kita harus juga punya ruang di mana Indonesia ini masih punya harapan yang ngasih optimisme, tapi nggak sugar coating, nggak pokoknya top deh mobil bapak ini, nggak gitu juga. Ya, karena gue berpikirnya awalnya tuh arahnya tuh pasti ke sana gitu. Enggak. Politik ini apa ya? Apalagi kalau kita belajar sejarah politik, filsafat politik, sebenarnya seru banget gitu ya. Sebenarnya seru banget dan enggak politik itu bukan yang kita lihat di Twitter hari ini, itu kesimpulan gue, dan boleh di quote gitu. Kalau kayak sarjana ilmu politik kayak kita bilang politik itu bukan hanya Machiavelli. Karena biasanya kelihatan tuh Machiavelli doang ya. Ya kalau baca buku ya politik tuh ada romantisme dalam politik, ada macam-macam. Jadi
So, Gue ada beberapa kesimpulan sih, maksud gue ada beberapa refleksi yang cukup baik ya dari Mas Fat soal dari yang awal dia COVID sampai soal pandangan politik. Pertama gue mau komentar satu bang, gue sih bukan sedih gara-gara mobil kesayangan, Iya. gak mampu beli mobil lagi. Iya, bukan gara-gara mobil kesayangan. Pokoknya gimana caranya ini supaya benar Oke, gitu. benar. Tapi satu hal yang gue lihat, pertama kita bisa ambil bahwa di situasi tersulit apapun kita masih bisa berkarya gitu kan. Maksudnya bisa jadi buku produktif gratis, bisa cari di mana bang ini? Di Google Playbook. Di Google Playbook gratis, mungkin bisa dapat inspirasi kalau saudara atau enggak Anda sendiri kena COVID. Terus yang kedua, gue sama sih sebenarnya bentuk pijakan politik gue sama lo, gue beda sama Dana. Karena Dana Terlihat dari tampangnya gitu ya. tampangnya. Gue sangat terinspirasi kayak Stephen Pinker, Matt Blende yang dimana dia ngasih optimisme kita terhadap politik karena nggak bukan cuma politik sama peradaban kita karena hari ini orang yang mendapat panggung membawa optimisme itu lebih sulit di era media sekarang. Orang-orang yang membawa kebencian, ancaman, terus keputusasaan tuh lebih banyak spotlightnya. Kita butuh orang-orang yang optimis, rasional, gue bilang bukan optimis membawa buta, untuk hadir dan memberikan inspirasi buat menggerakkan orang-orang yang mungkin hari ini udah sampai level frustasi sosial yang cukup tinggi sih menurut gue. Itu yang kedua. Yang ketiga, benar bagaimanapun gak bisa sih jauh dari politik sih kalau gue lihat dari Bang Fat, karena bagaimanapun ntar keputusan kita hari ini maupun di masa depan itu adalah urusan politik. Jadi bagi teman-teman yang mulai nih punya karya, punya bisnis dan semacamnya, gue yakin banget lo akan terlibat politik sewaktu-waktu kapanpun, entah lo cuma jadi pencoblos ataupun yang dicoblos, ataupun lo membuat kebijakan atau menjadi korban kebijakan kayak gitu. makanya dari sekarang Dari sekarang ke Amanat Institute. bayaran aja mahal, bayaran jadi mahal. Enggak, gitu ya? Nah, kita nggak bahas sama Amanat Institute. Kita nggak bikin masalah. Tapi thank you banget buat teman-teman juga bisa follow Bang Fat, Pak Dipi di Instagram sama follow Amanat Institute. Gue yakin lo bakal dapet ide-ide seru dan segar dan tentunya menginspirasi. Sampai jumpa di Sampai jumpa Total lagi. Politik. Bye-bye.